Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga teman-teman sekalian ataupun yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi ini adalah video pertama saya. Dan saat ini kebetulan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kegaluhan Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Galuh, yang dimana pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah daripada salah satu situs sejarah yang bernama Astana Gede gitu ya. Tepatnya itu di daerah Kawali. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya nanti di video ataupun penjelasan daripada saya itu ada yang kurang ataupun misalnya ada yang salah, karena saya di sini masih melakukan analisis dan juga belum mengetahui secara lebih jelas gitu bagaimana kisah sejarah yang runtut gitu. Tapi saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang Astana Gede gitu. Oke. Teman-teman, tadi saya akan menceritakan sedikit tentang Astana Gede ya, dan juga Kawali gitu ya. Nah, Kawali ini adalah kerajaan Sunda Galuh sejak masa Prabu Ajiguna Linggawisesa ya, pada tahun 1333 sampai sekitar 1340 Masehi. Berarti ada sekitar 67 tahun ya, 67 tahun kayaknya kalau nggak salah itu. Nah, yang memindahkannya pada abad ke-14 di Parahyangan, timur Tatar Pasundan, yaitu Parahyangan itu dari Parahyangan hingga masa pemerintahan Mahaprabu Resi Niskalawastu Kencana. Nah, sedikit menarik, di sini ada nama Maha Resi Prabu Niskalawastu Kencana. Nah, mungkin teman-teman juga paling familiar dengan Maha Prabu Resi Niskalawastu Kencana ya, kalau misalnya berbicara tentang Kawali ataupun Astana Gede. Nah, nanti mungkin sedikit di belakang saya akan ulas mengenai Prabu Niskalawastu Kencana gitu ya. Dan selanjutnya pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Sunda Galuh ya, beralih dari Pakuan Bogor ke Kawali gitu ya. Kawali Ciamis. Kota ini makin mendesak kedudukan Galuh di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijenjing. Dan juga pada masa itu sebenarnya di Kecamatan Cijenjing, di Karangkamulian itu ada juga pusat pemerintahan kerajaan Galuh gitu ya. Nah, pada masa itu pusatnya dilemparkanlah ke Kawali gitu ya. Nah, tempat pertama kali pusat pemerintahan kerajaan Galuh didirikan oleh Raja Wretikandayun. Raja Wretikandayun itu kalau nggak salah itu ada raja pertama dari kerajaan Sunda Galuh. Nah, dan juga ada Saunggalah. Saunggalah itu berada di Kuningan ya. Lokasinya berada di lokasi Kawali ini berada di tengah-tengah antara Galunggung, Saunggalah dan Galuh. Saat ini secara administratif bekas kota Kawali merupakan daerah dalam Kabupaten Ciamis. Bisa disebut bahwa tahun 1333 sampai 1482 adalah zaman Kawali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat. Jadi pada masa waktu itu karena pusat kerajaan ataupun pusat pemerintahan dari kerajaan Galuh itu atau Sunda Galuh itu sering berpindah-pindah, maka Jawa Barat itu sering diramaikan dengan iring-iringan dari para rombongan raja yang akan berpindah pusat pemerintahan gitu. Dan di Kawali ini ada sekitar 5 orang yang menjadi raja dan juga berkuasa sekitar 1,5 abad gitu ya. Nah, oke. Lain dengan Galuh, nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu atau Mahaprabu Niskalawastu Kencana yang tersimpan di Astana Gede Kawali. Nah, saya setelah melakukan analisis ke sana dan juga setelah melihat prasasti tersebut, dan dalamnya nanti saya akan jelaskan dari isi prasasti ada kalau nggak salah
6 prasasti yang ada di Astana Gede gitu ya. Saya telah melakukan ke sana dan juga sudah mengabadikan tentang prasasti yang ada di Kawali gitu ya. Nah, jadi Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kencana ini adalah putra Prabu Maharaja Linggabuana yang gugur dan bubat pada tahun 1357. Ketika terjadi perang bubat, usia Wastu Kencana baru 9 tahun. Dan karena ketiga kakaknya meninggal, ia adalah ahli waris satu-satunya dari kerajaan Galuh gitu ya. Nah, pemerintahan kemudian diwakili oleh pamannya, Mangkubumi, Suradipati atau Prabu Bunisora. Ada juga yang menyebut Prabu Kudalalean. Sedangkan dalam Babad Panjalu atau kerajaan Panjalu disebut Prabu Borosngora. Nah, ini yang perlu nanti dimekarkan kembali, dipaparkan kembali. Nah, selanjutnya, selain itu pun ia dijuluki Batara Guru di Jampang karena ia menjadi petapa dan resi yang ulung. Mangkubumi Suradipati dimakamkan di Geger Omas, ya, Geger Omas. Nah, setelah pemerintahan dijalankan pamannya, yang juga merupakan sekaligus mertua daripada Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana dinobatkan menjadi raja pada tahun 1371 pada usia 23 tahun. Permaisurinya yang pertama adalah Lara Sarkati Putri Lampung. Dari perkawinan ini lahir sang Haliwungan yang setelah dinobatkan menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuk Tunggal. Permaisuri yang kedua adalah Mayangsari Putri Sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari perkawinannya dengan Mayangsari lahir Ningrat Kencana yang setelah menjadi penguasa Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Nah, teman-teman, nanti saya di akhir akan memberikan tentang silsilah dari kerajaan Sunda atau kerajaan Galuh ini ya. Saya telah melakukan penelitian ke sana dan juga telah melihat tentang silsilahnya. Nanti saya di akhir akan memperlihatkan foto daripada silsilah kerajaan Galuh ini. Nah, setelah Mahaprabu Resi Niskala Wastu Kencana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah dua di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Politik kesatuan wilayah telah membuat jalinan perkawinan antar cucu Wastu Kencana. Jadi ketika politik kesatuan dilaksanakan, ketika terjadinya politik kesatuan wilayah, maka para cucu-cucu Wastu Kencana ini jadi masih menikah dengan kalau bisa disebut saudara-saudaranya lah gitu ya. Jadi saling menikah gitu ya. Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja Putra Dewa setelah putra Dewa Niskala itu mula-mula memperisti Ambet Kasih, putri Ki Gedeng Sindang Kasih, kemudian memperisti Subang Larang. Yang terakhir ini adalah putra Ki Gedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura. Nah, Subang Larang merupakan keluaran pondok pesantren Kuro di Puro Karawang. Nah, ia seorang wanita muslim murid Syekh Hasanuddin atau lebih dikenal sebagai Syekh Kuro yang menurut mazhab Hanafi. Pesantren Kuro di Karawang didirikan olehnya pada tahun 1416 dalam masa pemerintahan Niskala Wastu Kencana. Pesantren ini merupakan pesantren tertua di Jawa Barat. Jadi kalau kita tarik lagi gitu di Galuh ini atau di Astana Gede ya khususnya itu memiliki dua lapisan budaya. Jadi pada masa pengaruh Hindu yang merupakan peninggalan kerajaan Galuh dan Sunda serta masa pengaruh Islam yang ditandai oleh makam-makam Kesultanan Cirebon. Salah satunya ketika saya datang ke sana ada makam panjang yang di sana dijelaskan bahwasanya itu adalah makam Pangeran Usman dari Cirebon yang menyebarkan agama Islam di daerah Kawali, di Galuh ya, di Galuh daerah Kawali, di Astana gitu. Nah, jadi penamaan Astana Gede ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuburan besar. Di sana juga ketika masuk ke Astana Gede itu ada kuburan-kuburan baik petilasan, prasasti maupun kuburan gitu ya. Nah, tempat ataupun kuburan di sana itu adalah kuburan para tokoh-tokoh penting di daerah Kawali atau di Astana Gede, di daerah kerajaan Galuh pada masa waktu itu ketika pemerintahannya berada di
pusatnya berada di Kawali gitu ya. Nah, selanjutnya yang bertahta di Kawali adalah Prabu Ningrat Wangi dan lamanya 19 tahun sebagai raja wilayah Galuh, dan terakhir Prabu Jayaningrat pada tahun 1423 sampai 1450 Saka. Lamanya 2 tahun sebagai ratu wilayah Galuh terakhir karena kerajaan Galuh selanjutnya runtuh karena ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon. Semenjak waktu itu kerajaan Galuh dan kerajaan kecil lainnya berada di bawah kekuasaan Cirebon yang diperintah oleh Susuhunan Jati ya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Tadi saya menyinggung tentang prasasti gitu ya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang 6 prasasti yang ada di Astana Gede gitu ya. Yang pertama adalah prasasti Kawali 1 ya. Prasasti Kawali 1 ini dipahatkan pada batu andesit berbentuk persegi 4, tidak beraturan. Tulisan yang dipahatkan berjumlah 10 baris sebagian depan, dan juga terdapat tulisan lainnya di tepian batu. Jadi di tengah-tengahnya ada tulisan dan di tepiannya juga ada tulisan gitu ya. Nah, dan isi maksud dari prasasti tersebut adalah agar para penerus Niskala Wastu Kencana selalu berbuat kebajikan sehingga mendapat kebahagiaan selama hidup di dunia gitu ya. Nah, dan teman-teman mungkin saya akan mengatakan kembali apa yang ditulis oleh dalam prasasti tersebut gitu. Itu ada kalau dalam ahli aksara gitu ya, menjelaskan bahwasanya yang ditulis itu adalah la nihan tapakwa larnusia iya nihan tapakwa larnusia mulia tapak kai na parbu raja wastu manadeg biku takawa li numahayu nak kadatuan Surawisesa numarigi sa kulilin dayoh nunajur sakola desa ayama nu pandori pakena gawe rahayu pakon hobo jaya dibuana ib hayua diponah-ponah hayua dicawuh-cawuh iya neker ina ager ina nincak ina rempag. Kalau artinya itu jelasnya seperti ini. Iya, inilah tanda bekas beliau yang mulia Raja Prabu Raja Wastu yang berkuasa di kota Kawali, yang memperindah kedaton Surawisesa, yang membuat parit di sekeliling ibu kota, yang memakmurkan seluruh desa. Semoga ada penerus yang melaksanakan berbuat kebajikan agar lama jaya di dunia. Ib janganlah dirintangi, janganlah diganggu, yang memotong akan agar atau hancur, nggak salah, yang menginjak akan roboh. Jadi itu tepatnya isi prasasti pertama Kawali ya, prasasti Kawali 1. Jadi menjelaskan tentang Raja Wastu Kencana dan juga masa pemerintahannya di kota Kawali ini. Dan ada pesan intinya jangan ditentang, jangan diganggu, karena yang memotong akan hancur, yang menginjak akan roboh gitu ya. Nah, terus kemudian ada prasasti Kawali 2. Nah, dipahat pada lempengan batu sama lempengan batu andesit berbentuk segi 5 atau beraturan. Nah, terdapat 7 baris tulisan prasasti Kawali 2 ini menunjukkan atau berisi sebuah harapan kepada orang-orang yang tinggal di daerah Kawali untuk melaksanakan keadilan, kemakmuran agar dapat menang dalam peperangan. Itu yang dijelaskan dalam prasasti Kawali 2. Tepatnya seperti ini. Ayak mak nunosii na kawalii ni pakena ke retaan bener pakon nancur najuritan. Itu artinya semoga ada yang menghuni di Kawali ini yang melaksanakan kemakmuran dan keadilan agar unggul dalam perang. Itu yang dijelaskannya. Kemudian prasasti Kawali 3. Nah, prasasti Kawali 3 ini berbentuk batu tegak. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu bentuk batu tegak. Dan sama di bahatan batu andesit pada prasasti ini terus tulisan Sanghyang Lingahyan. Menurut cerita masyarakat, prasasti disebut juga sebagai batu penyandungan. Penyandungan berasal dari kata nyandung yang berarti mempunyai istri lebih dari satu. Nah, prasasti ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat
disemayamkannya abu jenazah Prabu Linggabuana yang gugur dalam perang Ubat. Yang tadi disebutkan, Prabu Linggabuana itu adalah ayah dari Maha Prabu Resi Wastu Kencana gitu ya, yang gugur dalam perang Ubat. Nah, kemudian dari Prasasti Kawali 4. Prasasti Kawali 4 ini sama kayak Prasasti Kawali 3, berbentuk batu tegak lurus, berbentuk batu tegak gitu ya. Aksara pada batu ini tertulis Sang Hyang Lingabuba Binba. Prasasti ini disebut juga sebagai batu penyandaan oleh masyarakat sekitar. Penyandaan diartikan sebagai tempat bersandar. Prasasti ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat disemayamkannya jenazah Prameswari Dewi Lara Lingsing, istri Prabu Linggabuana yang gugur dalam perang Ubat juga. Itu ya. Nah, kemudian ada Prasasti Kawali 5. Prasasti Kawali 5 berada pada dipahatkan sama dalam pada batu andesit berbentuk segi 5 tidak beraturan. Jadi segi 5 yang tidak beraturan, tidak tegak lurus atau gimana ya. Nah, pada bidang atas terdapat pahatan sepasang telapak kaki dan telapak tangan kiri. Goresan-goresan membentuk bidang-bidang segi 4 dengan ukuran berbeda. Bidang-bidang segi 4 ini terdiri dari potongan 5 garis sejajar dan 9 garis melintang. Dari pemotongan kedua garis ini menghasilkan 45 kotak dengan ukuran yang berbeda-beda. Terdapat pendapat ya, yang mengatakan bahwa gambar kotak-kotak pada prasasti ini merupakan kalender yang digunakan untuk menghitung atau menentukan hari yang dianggap baik. Adapun telapak kaki dan tangan diartikan sebagai simbol kekuasaan. Di sebelah kiri di bidang-bidang datar pada datar persegi tersebut terdapat tulisan anana yang berarti sendiri. Saya belum tahu artinya kenapa disebut sendiri dalam prasasti itu. Mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan. Silahkan komen di bawah. Prasasti Kawali 6 ya. Ini dipahatkan pada lempeng batu andesit sama berukuran segi 4 tak beraturan. Di segi 4 ini. Nah, isinya seperti ini. Ini pertin gal anu atis tirasa ayamanu nosi dayoh iwo ulah botoh bisi kokoro. Artinya ini peninggalan dari yang astiti, dari rasa yang ada yang menghuni kota ini. Jangan berjudi, bisa sengsara. Nah, ini pesannya, jangan berjudi. Mungkin pesannya terhadap masyarakat yang ada di Kawali pada masa itu, kerajaan Galuh yang pusatnya pemerintahan di Kawali pada masa itu. Jangan berjudi, nanti bisa sengsara gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pada zaman dulu juga sudah diwanti-wanti kalau misalnya tentang segala sesuatu yang menyebabkan masalah ataupun menyebabkan sengsara. Seperti tadi, jangan melawan, jangan diganggu gitu ya kan, nanti bisa hancur atau bisa roboh. Terus tadi dikatakan jangan judi gitu kan. Itu hal-hal baik dan positif juga dari zaman dulu sudah ada gitu. Nah, mungkin itu tentang prasasti yang dapat saya jelaskan. Nanti lebih jelasnya mungkin kita bisa buat lagi video atau kita bisa berdiskusi ya tentang Astana Gede ini, karena saya juga jadi sedikit penasaran gitu setelah melakukan. Oke, teman-teman, tadi saya mengatakan bahwasanya kita akan menjelaskan tentang sedikit biografi dari Prabu Niskala Wastu Kencana, tapi mungkin karena waktu yang sudah mungkin lama juga, nanti videonya kualitasnya jadi besar juga. Nah, mungkin bisa di video lain waktu nanti saya menjelaskan tentang Prabu Niskala Wastu Kencana yang mungkin sedikit tersohor ya, yang paling tersohor mungkin ya, paling tersohor di antara raja-raja yang lain gitu. Nah, dan mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang Astana Gede ya, Astana Gede gitu ya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah ataupun yang kurang gitu, dan mohon dikoreksi juga silahkan kepada saya, kritik yang membangun, dan juga kita bisa sama-sama belajar gitu. Dan juga kepada Bapak Pak Ed yang menerima tugas saya ini, video saya ini,
mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah juga. Nanti mungkin bisa dikatakan kepada saya apa yang kurangnya gitu ya. Dan nanti di akhir saya tadi kan mau kasih foto tentang silsilah keturunan dari kerajaan Sunda Galuh gitu ya. Nah, nanti saya sertakan videonya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, khususnya kepada Bapak Eed Saiful Hidayat selaku dosen saya di mata kuliah kegaluhan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dan kurang. Sekali lagi, kesempurnaan milik Allah, kesalahan hanya ada pada manusia gitu ya. Manusiawi kalau misalnya kita ada salah, dan sekali lagi mohon koreksinya gitu. Dan selanjutnya terima kasih sekali lagi karena waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga telah menonton video ini. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.